Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang sangat saya cintai dan sangat saya rindukan, bertemu kembali dengan Bu Rofi dalam pelajaran Lughatul Arabiyyah Faslu Tasi' Minal Madrasatil Mutawassitatil Islamiyah. Anak-anak bertemu kembali dengan Bu Rofi dalam pelajaran Bahasa Arab kelas 9. Coba kita akan lihat Darsul Awwalu, Ad-Darsul Awwal, pelajaran pertama kemarin dalam pelajaran tatap muka yang pernah kita lakukan. Sudah pernah kita bahas, judulnya yaitu Ra'sus Sanatil Hijriyah. Coba kita ulangi sekali lagi judulnya Ra'sus Sanatil Hijriyah. Arti dari judul kita adalah permulaan tahun Hijriah. Selanjutnya, lihat paparan berikutnya, yaitu tentang kompetensi dasarnya dalam pembelajaran kali ini, yaitu memahami fungsi sosial, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan melalui bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanatil Hijriyah. Ra'sus Sanatil Hijriyah yang melibatkan tindak tutur menyatakan kejadian di masa lampau atau masa yang telah lalu dengan memperhatikan susunan gramatikal, tasriful fi'lil madhil mujarrad. Oke, selanjutnya akan kita lihat paparan berikutnya, yaitu KD selanjutnya. KD yang kedua adalah menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanatil Hijriyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, tasriful fi'lil madhil mujarrad. Untuk selanjutnya, perhatikan tentang peta konsep dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah membangun pengetahuan yang nantinya kita akan belajar tentang kosakata. Kemudian yang kedua adalah membaca teks naratif. Nanti akan kita isi dengan memahami teks naratif tentang Ra'sus Sanatil Hijriyah. Kemudian yang ketiga, peta konsepnya adalah tarkib dan qawaid. Nanti kita akan belajar tentang memahami struktur tasrif fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi. Kemudian yang terakhir yaitu memproduksi teks naratif. Nanti akan kita isi dengan latihan-latihan yang bersifat mandiri. Oke anak-anak, selanjutnya akan kita pelajari tentang kosakata. Yang kemarin pada pembelajaran tatap muka kita sudah mengenal nama-nama bulan Komariah, kemudian nama-nama bulan Miladiyah, kemudian nama-nama hari dalam satu minggu.
Sekarang akan kita pelajari tentang mufradat, kata-kata sulit dalam bentuk kalimat yang mungkin belum kalian pelajari. Coba kita akan baca, ikuti bacaan Bu Rofi. Sanatun hijriyatun jadidatun. Yuk kita ulangi, ikuti bacaan Bu Rofi ya. Sanatun hijriyatun jadidah. Sanah kemarin kita artikan dengan tahun. Kemudian hijriyah sudah bahasa Indonesia yaitu hijriyah. Jadidah yaitu artinya baru. Jadi coba terjemahkan. Sanah itu tahun, hijriyah itu hijriyah, jadidatun itu baru. Jadi tahun hijriyah baru atau boleh diartikan tahun baru hijriyah. Kemudian coba lihat kata kedua yaitu at-takwimu. Coba kita akan baca bersama-sama at-takwimu. Anak-anak bisa lihat gambarnya tanpa saya terjemahkan, insya Allah kalian sudah bisa ya. Coba apa artinya ini? Iya, betul, yaitu kalender ya. Kemudian, coba amati kalimat ketiga atau kata ketiga. Hum hajaru min Makkah. Hum merupakan dhamir yang menunjukkan jamak laki-laki. Artinya apa ya? Siapa yang bisa? Betul, hum itu artinya mereka. Kemudian fi'ilnya ini menunjukkan fi'il madhi ya. Hajaru ada tanda wawul jamaah di akhirnya. Berarti menunjukkan jamak laki-laki. Hajaru. Mereka berhijrah. Min Makkah. Karena orang-orang muhajirin itu bertempat tinggal di Makkah. Maka di sini hum hajaru min Makkah. Mereka berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Gimana anak-anak? Fahimtum? Insyaallah ya semuanya paham. Kemudian kita lanjutkan pada kata-kata sulit berikutnya. Silahkan dilihat. Saya akan tunjuk di sini. Bisa kalian lihat gambarnya. Aradal kuffaru ayyaqtulun nabi. Arada menunjukkan fi'il madhi karena di sini terletak di awal kalimat maka dia menunjukkan bentuk mufrad walaupun di sini pelakunya kuffar. Kuffar itu jamak dari kata kafir. Tata cara jumlah fi'liyah apabila ada fi'il yang terletak di depan maka dia berbentuk tunggal walaupun di sini pelakunya jamak ya. Kemudian di sini ada an, ayyaqtulu. Ayyaqtulu an di sini fungsinya adalah menghilangkan huruf nun pada pelaku af'alul khamsah. Di antara pelaku af'alul khamsah salah satunya adalah bentuknya hum di sini pelakunya ya anak-anak ya. Maka di sini nunnya hilang. Jadi awalnya adalah yaqtuluna karena ada an maka nunnya hilang. An-Nabi, coba kita terjemahkan. Arada ingin, kufaru orang-orang kafir, ayyaqtulu membunuh, kemudian Nabi. Coba terjemahkan dengan kalimat yang sempurna sekali lagi. Arada, orang-orang kafir itu ingin membunuh Nabi. Kemudian kita lanjut. Di sini ada gambarnya, mungkin kalian tanpa saya terjemahkan sudah bisa menerjemahkan sendiri. Coba ikuti bacaannya. Istam'al mukhadiruna ihtimaman kabir. Saya ulangi, istam'al mukhadiruna ihtimaman kabir. Istama' mendengar, mukhadiruna para orang-orang hadirin, ihtimaman kabir,
dengan perhatian yang besar, dengan perhatian yang serius. Orang-orang yang hadir itu memperhatikan dengan perhatian yang besar. Gimana anak-anak ya? Sudah bisa ya. Kemudian kita lanjut. Hum hajaru min Makkah. Ini tadi sudah dalam kata-kata sulit yang tadi sudah kita pelajari. Coba terjemahkan hum. Hum berupa dhamir ya, yang menunjukkan jamak laki-laki, artinya mereka berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Kemudian kita lanjut yang selanjutnya. Alqal ustadzu al-muhadarata. Alqa itu artinya menyampaikan. Nah, ini menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Ustadz. Jadi ustadz itu menyampaikan pengajian atau ceramah. Nah, sudah paham? Kita lanjut pada kata-kata berikutnya. Al-ikhtifalu bidzikra sanah jadidah. Al-ikhtifalu bidzikra sanatin jadidatin. Ini sudah diterjemahkan dalam bukunya, yaitu peringatan atau perayaan ikhtifal, itu perayaan peringatan tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Kemudian yang terakhir bisa dilihat awwalu man wada'a taqwimul hijriyu. Nah, di sini ada nama khalifah yang kedua, yaitu Umar. Awalu adalah orang yang pertama membuat kalender Hijriah. Itu adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu kata-kata sulitnya anak-anak. Selanjutnya kita akan merefresh ingatan kalian tentang Asma'us Syuhur Al-Qamariyah, nama-nama bulan Qamariyah. Kemarin sudah kita lakukan, coba kita akan melakukan bersama-sama. Wahid, Isnin, Salasah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabius Sani, Jumadal Ula, Jumadas Sani, Rajab wa Sa'ban, Ramadan wa Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syuhurul Qamariyah. Ya, saya kira kalian sudah hafal. Insyaallah ya anak-anak ya. Nah, nanti kita akan mengulangi kembali sehingga hafalannya, ingatannya betul-betul di luar kepala. Insyaallah. Kemudian selanjutnya akan kita pelajari tentang qiraah, yaitu tentang sanatun hijriyatun jadidatun. Perhatikan, bisa kalian tulis ini terjemahannya sehingga nanti kalau ada tugas kalian tinggal mengirim ke WA Bu Rofi ya. Al-yaum, hari ini, awalu min Muharram, hari pertama dari bulan Muharram. Al-muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyatin jadidatin. Al-muslimuna, orang-orang muslim merayakan perayaan tahun baru Hijriyah. Kita lanjut. Hum yajtami'una fil masjid. Mereka berkumpul di masjid. Wa yastami'una ilal muhadaratid diniyah alqaha Ustadz Abu Bakar. Mereka mendengarkan kepengajian yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar. Kita lanjut. Qalal Ustadz fi muhadaratihi, berkatalah Ustadz dalam ceramahnya,
Sa'ukhbirukum an hadisati hijratir Rasul min Makkah ilal Madinah. Saya akan memberitahu tentang peristiwa hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah. Nah, paham ya anak-anak ya? Kita lanjut. Hajara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min Makkah ilal Madinah. Coba terjemahkan. Saya yakin kalian sudah bisa ya. Ini semuanya sudah hajaro, sudah bahasa Indonesia. Berarti hajaro artinya berhijrah. Siapa yang berhijrah? Rasul. Dan siapa? Wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Hum taraku wa tonahum wa buyutahum wa amwalahum wa tijaratahum fi Makkah. Ayo, hum, apa artinya tadi hum? Mereka. Taroku, meninggalkan. Watonahum, negara mereka. Buyutahum, rumah-rumah mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Wa tijaratahum, dan dagangan mereka di Makkah. Jadi semuanya ditinggalkan, mereka menuju atau hijrah ke Makkah. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut. Aradal kufar ayyaktulun nabi wa ashabahu. Arada, tadi sudah dalam kata-kata sulit. Coba ingat-ingat, arada, apa artinya? Arada adalah ingin, pinter. Kufar, orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ingin membunuh nabi dan sahabat-sahabatnya. Waradal kufar ayyamna'un nabi wa ashabah lil hijrah. Dan orang-orang kafir ingin melarang nabi dan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah. Agar supaya apa? Agar supaya nabi mudah untuk dibunuh. Karena itu makanya dilarang dan tidak boleh berhijrah. Kita lanjut. Walakin wasolan nabi wa ashabahu ilal Madinah salimin li'annallaha najjahu wa najja ashabahu. Walakin, akan tetapi, wasola, nabi dan sahabat-sahabatnya wasola sampai ilal Madinah, ke Madinah dengan selamat. Kenapa sampai ke Madinah dengan selamat? Di sini ada jawabannya anak-anak. Apa yuk? Li'annallaha najjahu, karena Allah menyelamatkan beliau dan menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Gimana? Ada yang tidak paham? Mungkin saya menerangkan terlalu cepat. Tidak ya anak-anak ya? Bisa mengikuti. Alhamdulillah. Lanjut pada bait terakhir ini ya. Kanat hijratu hadisatan azimatan fit tarikhil Islam. Adalah hijrah ya. Jadi kanat di sini diartikan adalah hijrah merupakan peristiwa azimah yang besar fit tarikhil Islam, dalam sejarah Islam. Lidha, maka itu ja'alal muslimuna yaumal hijrah awwalu yaumin minat takwimil hijri. Maka dari itu orang-orang muslim menjadikan hari pertama hijrah ini menjadi hari pertama dalam kalender hijriah, karena di dalamnya ada peristiwa yang luar biasa. Paham ya anak-anak ya? Lanjut. Wa awwalu man wada'a takwimil hijri huwa Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan orang yang pertama membuat kalender hijriah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alhamdulillah sudah biasa. Bu Rofi harap kalian paham ya anak-anak ya. Selanjutnya akan kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang perubahan atau tasrif fi'il madhi.
sebelum kita membicarakan lebih dalam, kalian harus paham di luar kepala tentang dhamair, tentang dhamir, tentang kata ganti mulai dari huwa sampai nahnu. Coba, ada yang hafal? Coba ikuti, kalau ada yang hafal ikuti dari rumah ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi huwa itu mempunyai keluarga yang namanya huma dan hum. Huwa itu dia laki-laki satu, huma dia laki-laki dua, hum dia laki-laki banyak. Kemudian yang selanjutnya hiya mempunyai keluarga dua juga. Hiya itu dia laki-laki, dia perempuan ya, afwan. Maaf ya, hiya dia perempuan satu, huma dia perempuan dua, hunna mereka perempuan. Kemudian ada keluarga lainnya yaitu keluarganya anta berarti kamu laki-laki satu, antuma keluarga yang lain yaitu kamu laki-laki dua, antum kalian laki-laki. Nah, laki-laki, kamu laki-laki banyak atau kalian laki-laki. Kemudian yang selanjutnya adalah anti. Anti ini punya keluarga antuma dan antuna ya anak-anak ya. Anti itu kamu perempuan satu, antuma kamu perempuan dua, dan antuna adalah kalian perempuan. Yang terakhir adalah ana. Ana ini belum punya keluarga, masih single. Kemudian yang terakhir adalah nahnu. Demikian juga nahnu belum punya keluarga, dia masih single juga. Ya. Kemudian selanjutnya setelah kalian tahu dan hafal tentang dhamir, selanjutnya kita masukkan fi'il madinya. Jadi apabila huwa maka di sini ditandai dengan akhir harokat fathah. Berapapun jumlah hurufnya, yang penting kalian lihat kalau fi'il madhi itu akhirannya ya, di akhirnya itu diakhiri apa. Kalau huwa diakhiri dengan harokat fathah, huma diakhiri dengan huruf alif ditambah fathah, jadi nanti panjang. Kemudian hum diakhiri dengan wawul jamaah ya, wawu sukun plus alif seperti ini. Jadi bisa kita lakukan huwa, fa'ala, huma, fa'ala, hum, fa'alu, hiya fa'alat. Nah, di sini kalau hiya cirinya adalah diakhiri dengan tak sukun seperti ini, hiya ya. Kemudian kalau huma diakhiri dengan ta panjang di akhirnya. Kemudian kalau hunna huruf terakhirnya disukun plus na ya. Coba kita masukkan lafadz ini dalam lagunya ya. Hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta. Jadi di sini mulai dari hunna sampai terakhir nahnu, cara atau rumusnya adalah huruf terakhirnya disukun. Hanya tinggal menambah ta kalau huma, kalau hunna tinggal menambah na di akhirnya. Kemudian kalau anta lebih mudah lagi sampai nahnu terakhir, tinggal ngambil bacaan tanya, bacaan terakhirnya. Berarti kalau anta ditambah ta, kemudian antuma ditambah tuma, kemudian antum ditambah tum. Jadi huruf terakhir sukun plus na ya. Huruf terakhir sukun plus ta, berarti anta fa'alta. Kalau antuma fa'altuma, antum fa'altum, kemudian anti fa'alti, antuma fa'altuma. Jadi tuma ini
letakkan lagi di akhirnya pada lafadz fi'il madinya ya. Kemudian antuna adalah fa'altuna, kemudian ana fa'altu dan nahnu fa'alna. Nah, sekarang ihtamu walakhidu, perhatikan dan amati. Ayo kita lakukan sama-sama. Jadi nanti kalian harus bisa ya anak-anak ya. Ayo mulai. Huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antuna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Panjang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kalian cepat untuk bisa mengikuti lagunya Profi. Coba yang hajaro fi'il madhi dalam lafadz yang lain kita lakukan. Huwa hajara, huma hajara, hum hajaru, hiya hajarat, humma hajarata, hunna hajarna, anta hajarta, antuma hajartuma, antum hajartum, anti hajarti, antuma hajartuma, antunna hajartunna, ana hajartu, nahnu hajarna, ana hajartu, nahnu hajarna. Alhamdulillah. Ya, nanti diulang-ulang di rumah sehingga nanti kalian bisa ya anak-anak ya. Mudah-mudahan alhamdulillah, sebenarnya bahasa Arab itu mudah kalau kalian bersungguh-sungguh. Oke, yang selanjutnya amati contoh dari fi'il madhi dalam kalimat yang kamil, dalam jumlah mufidah, dalam kalimat yang sempurna. Coba dilihat. Aradal kuffaru ayyamna'u an-nabi wa ashabahu lil hijrah. Arada di sini adalah fi'il madhi yang menunjukkan tanda mufrad. Dalam kelas 2 dulu pernah kita pelajari bila mana ada jumlah fi'liyah, maka fi'il yang terletak di depan harus berbentuk tunggal walaupun pelakunya di sini bentuknya jamak, bentuknya musanna maupun yang lainnya. Paham ya anak-anak ya? Kemudian di sini ada an yang seharusnya di sini ini bunyinya adalah yamnauna. Karena ada an, maka nunnya hilang, berubah menjadi ayyamna'u. Aradal kuffara, saya ulangi, aradal kuffaru ayyamna'u an-nabiyya wa ashabahu lil hijrah. Artinya adalah orang-orang kafir ingin mencegah Nabi dan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah. Kemudian kalimat yang kedua, coba amati ada kata wasala di sini. Walakin wasalan nabi wa ashabuhu ilal madinah salimin. Akan tetapi
Nabi dan sahabat-sahabatnya sampai ke Madinah dengan selamat. Di sini fi'il madinya berupa wasola. Kalau yang dalam jumlah ini fi'il madinya berupa aroda. Paham ya anak-anak ya? Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah waktu-waktu fi'il madhi. Waktu fi'il madhi itu adalah waktu yang lampau. Di sini yang pertama adalah sabahul yaum atau sabahal yaum, artinya pagi hari itu. Pagi hari itu. Nah, itu sudah berlalu. Ya. Amsi artinya kemarin. Nah, kemarin. Bil amsi kemarin, lusa. Berarti ini kan sudah berlalu ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga waktunya adalah yaumul ahad al-madi. Pada hari ahad yang lalu loh, sudah berlalu. Ini menunjukkan keterangan waktu yang sudah lampau. Kemudian yang selanjutnya adalah qabla yaumaini, sebelum 2 hari. Sebelum 2 hari. Atau 2 hari yang lalu sudah berlalu. Kemudian yang terakhir adalah al-barihah. Al-barihah itu artinya adalah tadi malam. Nah, tadi malam itu kan sudah berlalu waktunya. Insya Allah ini diingat-ingat semuanya ya anak-anak ya. Waktu-waktu yang menunjukkan fi'il madhi, yaitu fi'il yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu sudah berlalu. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan sampai lupa, diingat-ingat. Pelajaran hari ini kita membicarakan tentang tasrif fi'il madhi, berikut waktunya dan penggunaannya dalam sebuah kalimat. Kemudian kita membicarakan qiraah, yaitu tentang hijrah, tentang hijrahnya Nabi, tentang peringatan tahun baru Hijriah. Alhamdulillah, nanti tugas akan menyusul berikutnya dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, belajar yang rajin anak-anak di rumah, tetap pakai masker kalau keluar rumah, dimanapun kalian berada, jangan sampai lupa untuk cuci tangan, tetap jaga kesehatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipotong. Setengah. Wes